Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi sama saya Samudin di Karisma Channel tentunya. Oke kawanku, kali ini kita mau bagi tips seputar servis laptop yang sederhana tapi efek sampingnya sungguh luar biasa. Sebab kalau kalian sudah melakukan seperti ini, otomatis laptop kalian yang lama-lama itu masih bisa dipakai hingga beberapa tahun yang akan datang. Dan akhirnya budget kalian nggak keluar banyak, terus kalian masih bisa menggunakan laptop kesayangan kalian. Nah, misalkan teman-teman memiliki laptop tapi kendalanya seperti ini, wajib untuk kalian ganti pasanya, bro. Pertama, laptop teman-teman itu performanya menurun. Ya, biasanya performa laptop menurun itu didasari oleh beberapa faktor. Yang salah satunya, biasanya umumnya itu Windows-nya itu banyak virusnya, atau bisa jadi penyimpanannya penuh, atau mungkin karena penyimpanannya bermasalah, entah SSD atau hard disk. Dan misalkan kalian sudah menghandle atau mengganti part tersebut terus masih lemot, nah ini bisa jadi dia itu butuh direpasta ulang. Kemudian yang kedua, laptop kalian itu kipasnya bunyi kenceng meskipun pas kalian baru awal menyalakan. Nah, ini juga permasalahan di pasta, bro. Karena gini, ketika pasta itu sudah mengering, dia itu kan penghantar panasnya tidak tersalurkan secara maksimal. Jadi otomatis si prosesor tidak membuangkan panas secara maksimal, kemudian kipasnya itu dia bunyinya kenceng karena suhunya itu meningkat secara signifikan, dan akhirnya terjadi berisik dari kipas fan yang bunyi secara maksimal tadi. Terus untuk yang ketiga, misalkan kalian pas pakai laptop, dia itu tiba-tiba mati mendadak. Nah, kalau kayak gini, ini udah parah, bro. Biasanya hal seperti ini sering saya jumpa di laptop yang memang benar-benar usianya uzur atau rata-rata di atas 5 tahun, karena laptop itu tidak pernah dibersihkan dalamannya sama sekali atau alias di cleaning. Dan kenapa kok dia mati adalah karena ada sistem pengaman dari chip prosesor dan juga GPU yang disebut sama OTP atau Overheat Temperature Protection yang menjadi aktif, dan hal ini berujung pada sistem yang mematikan perangkat secara otomatis. Nah, itu yang menyebabkan laptop kalian akhirnya mati mendadak. Jadi, caranya supaya tidak seperti itu gimana, Bang? Ya, ayo langsung aja kita siapkan alat-alatnya, dan alat ini sering banget kalian jumpai di area kalian. Pertama, kita harus nyiapin obeng, kalau bisa toolsetnya lengkap supaya bongkarnya mudah. Yang kedua, kita nyiapin kuas. Yang ketiga, kita nyiapkan tisu. Yang keempat, ini adalah part terpenting, yaitu dia adalah pastanya sendiri. Nah, pasta ini, bro, catatan saya, kalian tuh harus pakai yang bagus. Karena itu pengaruh banyak sekali, bro. Yang pertama, pengaruhnya adalah dari suhunya. Memang suhunya kalau kita lihat nanti di datanya itu memang tidak terpaut jauh, tapi meskipun dia tidak terpaut jauh, dua buah pasta seperti ini akan memberikan efek yang berbeda. Contoh ini, dari harga pasta yang 5.000 sampai 10.000, biasanya model balsam atau suntik, dia itu suhunya cenderung masih terus naik. Misalkan suhu maksimum laptop itu di angka 65 derajat. Nah, ini masih bisa terus naik, bro. Dan ujung-ujungnya bikin laptop kalian mati. Tapi kalau kalian pakai model pasta yang lebih bagus atau di atas 100 ribuan, yang kita pakai di sini punya Thermal Elixir G, punyanya merek Skype. Nah, ini dia stabil, bro. Misalkan 65 derajat, ya 65 derajat Celcius doang. Kemudian yang kedua, ngomong soal performa, ini akan lebih stabil dan performanya akan membuat laptop kalian itu untuk multitasking semakin enak. Misalkan untuk kerja kalian render, ini juga lebih bagus. Terus yang ketiga, pengaruhnya adalah pada keawetan atau long term dari pemakaian pasta ini. Karena kalau kalian pakai yang murah, dia ini gampang kering, bro. Otomatis kita akan kerja 2 kali untuk repasta dan mengeluarkan budget lebih. Jadi mendingan yang model kayak gini. Terus sebelum ini kalian bongkar, saya kasih tipsnya dulu, bro. Pertama, sebelum bongkar, pastikan laptopnya mati. Terus yang kedua, setelah laptopnya mati terus dibongkar cover belakang, kalian tuh wajib sekali untuk nyabut baterai yang nancap di motherboard supaya tidak terjadi korsleting listrik. Terus kalau kalian sudah tahu catatan note-nya, langsung aja ini dibongkar. Setelah baterainya itu kita cabut, kita langsung tinggal ngelepas headpipe-nya. Nah, setelah headpipe kita lepas, di beberapa laptop itu ada yang namanya tape insulator. Nah, tape insulator itu biasanya dia itu warnanya hitam dan ada di bagian topi prosesor yang fungsinya adalah untuk mencegah supaya pastanya tidak meluber. Misalkan teman-teman menemukan yang seperti ini, itu jangan dilepas, bro. Jadi biarin aja, yang penting kalian bersihkan. Setelah bawaan dari pasta bawaannya itu sudah teman-teman bersihkan pakai tisu, terus kalian bersihkan lagi pakai kuas. Ya udah, ini tinggal kalian pasang dari pastanya, pasang secukupnya, terus kalian tempel lagi itu heatsingnya, dan kipasnya itu jangan lupa dibersihkan terlebih dahulu. Nah, setelah itu dibersihkan semua sampai exhaustnya, baru kalian tutup. Terus kita nyalakan dan kita lihat hasil before afternya dari sebelum repasta dan juga setelah repasta.
Oke bro, the last but not least, laptop ini kalau kita tanya jadwal repastanya sebaiknya seperti apa bang? Kalau saran saya adalah per 6 bulan sekali, dan itu saya sarankan memang di luar masa garansi. Karena kalau masa garansi itu biasanya jarang terjadi hal-hal yang seperti saya infokan tadi. Tapi itu sebenarnya juga tergantung jenis laptop kalian apa. Misalkan laptop kalian seri gaming dan kalian intensitas pemakaiannya itu sangat intensitas tinggi setiap hari, butuh mentok kanan, wah itu butuh bro, mungkin di angka 4-5 bulanan kalian repasta ulang. Terus teman-teman itu harus tahu sifat dari laptop yang kalian bongkar itu, dia itu ada aja bro yang aneh-aneh bro. Misalkan saya sering menemukan di merek MSI seri gaming, kalau kini kita bongkar terus kita tutup dan nggak kita cas terlebih dahulu, dia itu akan tetap mati dan bikin panik. Nah inilah hal yang penting yang biasanya sering terjadi di lapangan, terus kita jadi panik, terus akhirnya waduh ini saya bongkar jadi akhirnya mati. Itu harus kalian perhatikan. Tapi kalau untuk jenis laptop kantoran yang basically pakai prosesor Intel Core i3 seperti saya pakai, ini saya rasa per 6 bulan itu nggak ada masalah. Karena kalau kalian tidak repasta ulang, otomatis teman-teman akan mengeluarkan budget lebih. Misalkan laptopnya panas, kita harus beli cooling pad, terus belum lagi kita harus sering-sering servis, entah kita mikirnya laptop ini lemot karena software atau apa, ya kan mending direpasta ulang, itu akan jauh lebih efisien. Ya udah, mungkin cuma terima kasih informasi yang bisa kita berikan, semoga bermanfaat buat teman-teman yang pengen ganti pasta ulang dengan cara sudah saya sebutkan. Tapi kalau kalian malas gantinya, ya boleh loh, nanti bisa mampir ke toko kita untuk kita gantikan pastanya buat kalian. Oke, cukup terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Semoga bermanfaat kawan. Oke.